Ini kembali ke data kita, data nasional kita ini, yang pemerintah daerah ini kan ada perpres yang katanya nggak boleh lagi menyimpan. Nah, itu gimana? Betul, terima kasih diingatkan Pak Edi. Jadi artinya, kenapa kemarin bisa heboh dan kenapa kemarin akhirnya backup itu hanya tinggal 2%? Karena pada 2 tahun belakangan ini muncul banyak sekali peraturan presiden yang kemudian mengiringi dengan SDI tadi, Satu Data Indonesia, kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi, yang kemudian melarang daerah-daerah itu memiliki server atau bahkan menganggarkan pembelian server pun nggak boleh. Jadi memang daerah takut, kementerian juga takut kalau dia menganggarkan server atau dia terbukti ada pembelian, dia bisa kena BPK. Dia ada temuan nanti. Nah kan bahaya. Makanya sudah semenjak 2 tahun terakhir, daerah-daerah dan kementerian itu mereka tidak lagi nyimpen data itu, mereka store semuanya ke PDNS. Inilah yang memang bahaya. Bahayanya kenapa? Karena kalaupun nanti berhasil di-restore semuanya, kalaupun kemudian ada data yang masih tidak pulang setelah kuncinya dikembalikan, mereka meminta data backup yang masih tersisa di daerah, bukan yang ada di PDNS ya. PDNS kan sudah hilang gitu. Atau dia kalaupun muncul, kita belum tahu seberapa persen munculnya. Data yang ada di daerah pasti sudah obsolete. Pasti sudah terlambat sekitar 1-2 tahun. Karena selama 1-2 tahun terakhir ini kan mereka nggak bikin server lagi, nggak bikin nyimpen data lagi. Nah, mereka semuanya provide ke pusat. Ketika semua provide ke pusat, semua di store ke pusat, dan mereka tidak lagi memiliki data, pasti datanya terlambat. Ibaratnya kalau komputer, kita punya laptop, kemudian kita lakukan backup itu mungkin nggak sehari sekali, misalnya seminggu sekali. Nah, ini juga bahaya. Kalau kita berusaha ngetik sesuatu yang sangat penting hari ini dan kemarin, tiba-tiba crash komputer kita, nggak bisa dibuka, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kan cuma backup. Tapi backup kita kan paling seminggu yang lalu. Nah, jadi pasti terlambat. Ini yang bahaya. Gitu. Ini kalau kita ingat lagi yang kisah sebelumnya nih, kan Pak Menko Info sebelumnya, Pak Johnny G. Plate kan pernah dihack juga datanya. Nah, oleh Zorka itu kalau salah ya. Betul. Nah, terus yang ditangkap nih penjual es ini gimana ceritanya nih? Nah, inilah. Jadi kan waktu itu kan Bjorka. Nama yang sangat terkenal. Padahal kan semua kalau kita sih senyum ya. Bjorka itu terkenal dan dia bukan dari Indonesia. Dia kan dari Eropa Timur. Terdeteksi sebenarnya dari Poland, gitu, dari Polandia atau dari Rusia. Nah, tiba-tiba di Jawa Timur, sama-sama timurnya, tapi aslinya Eropa Timur ini Jawa Timur. Nah, ada penjual es di Ngawi yang dia mungkin dia iseng tapi konyol gitu loh. Dia bikin akun dengan nama Bjorka. Ya udah yang kena dia. Ini kan kayak kemarin aja gitu. Tiba-tiba di kasus Cirebon ada seseorang yang namanya mirip, ya dia suruh ngaku gitu. Padahal namanya bukan Perong gitu. Namanya Peggy Setiawan disebut Peggy Perong. Nah, ini kan mirip-mirip kayak gini. Jadi menurut saya ya memang pemerintah tuh nggak boleh asal saja, juga asal tangkap nggak boleh. Tapi yang penting sebelum asal tangkap ya harus benar-benar berhati-hati terhadap data ini, karena data ini sangat-sangat luar biasa pentingnya, gitu ya terhadap. Dan orang juga bisa tahu track record orang lain kan juga dari data, gitu kan, gitu. Gitu. Jadi memang ya harus berhati-hati karena data kita ya seperti yang kalau itu seperti menteri yang sekarang gitu. Sekarang lagi rame nih teman-teman netizen pada membuka kembali jejak digital dari Menteri Menkominfo Budi Hari ini. Wah, muncullah ketika dia bermain game online ya. Kalau ini saya objektif aja. Saya sedikit belain dia gitu. Karena kan orang nyebut, dia udah main judi online dong. Enggak, dia enggak main judi online. Dia main poker online. Poker itu bukan judi. Hanya iseng-iseng. Iseng-iseng mirip, tapi ya ada miripnya. Dia beli chip juga sih sebenarnya. Cuman kalau judi kan kayak slot gitu. Itu kan memang benar-benar kita naruh dan memang uang kita ada gitu. Kalau ini sih hanya ada juga investasi. Ya kan membayar untuk supaya bisa main saja. Supaya bisa main, bukan uangnya berjudi. Nah itu. Jadi saya kalau itu meskipun ya namanya kan Texas Hold'em poker ya, yang dia mainkan itu pada tahun 2015 ya. Bulan Juli sampai bulan Oktober. Dan juga ada beberapa postingannya nggak senonoh lah menurut saya, atau nggak sopan. Tapi ya itulah jejak digital. Orang harus hati-hati. Nah, ini satu lagi ini tentang Undang-Undang Nomor 27 ya. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Perlindungan data pribadi. Nah, gimana Mas? Gini, perlindungan data pribadi itu penting. Kebetulan saya masih ikut nyusun waktu itu. Karena itu adalah merupakan kelanjutan dari rancangan undang-undang yang sempat itu konsekuensi harus muncul setelah Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pertama Nomor 11 tahun 2008,
revisi nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Terus ada keterbukaan informasi publik, itu Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, dan akhirnya muncullah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Sayangnya memang Pak Edi, di Undang-Undang Data Pribadi ini kalau sudah ada aturannya, kalau sudah ada perpresnya, kalau sudah ada permennya, orang-orang yang tadi kita bicarain, si DPA yang nyebar data itu, orang yang ceroboh, admin dari Telkom Sigma, bahkan staf kementerian atau bahkan menterinya bisa kena. Ya karena dia selaku PSE, penyelenggara sistem elektronik. Ada konsekuensinya. Cuman undang-undang ini sudah berlaku 2 tahun semenjak 2020, tapi turunannya belum ada. Jadi karena belum ada aturannya, maka belum bisa diimplementasikan. Dan undang-undang apa ada aturannya nggak menghukum orang yang tadi memberikan informasi? Ada, harusnya. Di undang-undang itu ada. Cuman undang-undang itu nanti harus mengacu kepada harus dibuatkan permennya. Nah, permennya belum dibuat. Jadi kan konyol. Jadi menurut saya ya, kembali kepada kasus peretasan kemarin itu atau lumpuhnya PDNS ini kok menurut saya ya memang ada satu tanda tanya besar ya, big question gitu. Sebenarnya kesengajaan atau enggak sih gitu loh. Gitu. Karena wajar kalau kemudian banyak analisis yang mengatakan sengaja, karena apa? Aturannya belum dibuat, belum mature, sudah ada yang membocorkan sebelumnya, ada yang ceroboh banget sampai passwordnya pun masih password manual. Yang dasar ada tiba-tiba sekali ya? Iya, ada hacker yang awalnya minta $8 juta, tahu gratis, tahu-tahu gratis, minta maaf gitu. Ya sering mulat aja kalah lucu. Hacker ini kemungkinan besarnya dia di Indonesia apa di luar negeri malah? Di luar. Di luar ya. Nah, tapi apakah dia memang punya akses atau dia memiliki hubungan? Pasti dengan orang Indonesia. Karena kan kalau enggak kan nggak mungkin dia akan memanfaatkan kecerobohan-kecerobohan, kebodohan-kebodohan, dan kesengajaan yang dilakukan itu. Memang ya banyak juga orang yang mengatakan ini jangan-jangan bukan luar negeri asli loh mas gitu. Kenapa? Bahasa Inggrisnya aja ngaco tuh kayak bahasa Inggris Google Translate itu. Oh gitu. Iya, yang dia bikin pengumuman itu. Itu kan Inggrisnya kan seperti bukan dikatakan atau seperti bukan orang native speaker bukan. Native speaker asli bukan gitu. Jadi memang loncat-loncat ya memang benar itu nggak salah secara tenses. Tetapi tensesnya tidak lazim untuk orang itu. Jadi ya mungkin saja kalau apakah itu mungkin orang Eropa Timur bisa jadi. Tetapi orang Indonesia Timur, bukan maksudnya Jawa Timur atau daerah mana Timur, ya mungkin juga gitu loh itu terlibat di situ. Itu.